Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Fadilah Zainab istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Zainab yang dimaksud Zainab binti Jahash, yang pernikahannya langsung oleh Allah akad nate. Semula Zainab binti Jahash ini dilamar oleh Nabi untuk Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah kan anak angkat Nabi ya, meskipun kemudian ia tidak jadi anak angkat seperti di jahiliyah. Anak angkat teh anak angkat teh bukan berarti dapat waris dan sebagainya, hanya dianggap anak. Tapi kemudian Zainabnya menolak dan keluarganya juga, karena Zaid bin Harithah kan hamba sahaya, sedangkan Zainab binti Jahash ini keluarga ningrat, gelis, pinter, bager, solehah. Lalu turun ayat di surat Al-Ahzab, wa ma kana lil mu'minin, halaman 2 tina juz 22. Wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrih. Tidak boleh kalau Rasul sudah menetapkan, nggak boleh ada pilihan lain. Jadi kapaksa keluarganya, kapaksa teh ikhlasnya, dan ikhlas lagi kan dipaksakan. Keluarga Zainab itu menerima lamaran Zaid bin Harithah, menikahlah. Tapi dah memang dasarna teu bogoh, makanya tidak harmonis ya. Lalu kemudian Zaid bin Harithah curhat ke Nabi bahwa dia tidak harmonis dan ingin bercerai dengan Zainab binti Jahash. Di saat yang bersamaan turun perintah dari Allah untuk menikahi Zainab kepada Nabi SAW, dan itu sesuatu yang tabu. Kenapa? Nggak boleh ayah menikahi istri mantan anak gitunya, minantu gitulah. Ayah tidak boleh menikahi mantan menantu. Tapi karena Allah sudah menghendaki ya, meski Nabi SAW bilang ke Zaid bin Harithah, tahan dulu, karena berat Nabi mengamalkannya. Pikumaun ya, masa ini Nabi menyuruh anaknya, anak saja ya dianggapnya anak, untuk menceraikan istrinya, tuluy dikawin ku mitohana gitu. Dikawin oleh dia. Sok mun urang mun aya nu kitu kumaha kira-kira? Satu pasangan suami istri cerai, geus cerai kemudian dikawin ku mitohana gitu. Si perempuan itu lain rame dina TikToknya, eta mah minantuna lalaki mitohana awewe teman. Eta juga gitulah kurang lebih. Meskipun ya tentu bukan perzinahan, ini mah menikah resmi. Otomatis kan pasti ada asumsi pertama, masa ada mertua menikahi mantan menantu. Yang kedua, ada apa ini teh gitu. Jangan-jangan Nabi SAW menyuruh Zaid untuk menceraikan Zainab karena Nabi ingin kepada Zainab.
Tapi kemudian Allah menegaskan di dalam surat Al-Ahzab bahwa itu adalah kehendak Dia untuk membatalkan tabanni. Tabanni itu adopsi anak angkat. Ya. Dalam Islam itu nggak ada anak angkat. Tapi kalau ngasuh anak yatim dianjurkan. Hanya sedekat-dekatnya anak yatim tetap tidak bisa menjadi anak sendiri seperti anak sendiri yang dapat waris dan sebagainya. Mereka tetap saja sebagai anak angkat. Contoh di orang si Rubennya ngangkat anak anak angkat nanti si Eta itu tetap saja nggak dianggap sebagai anak, statusnya anak angkat. Boleh di kakak dimasukkan, tapi secara fikih harus tetap dijelaskan bahwa kamu bukan anak saya dan tidak berhak mendapatkan waris kecuali wasiat. Wasiat pun tidak boleh lebih dari 1/3. Nah, itulah yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran. "Idh taqulu lilladzi an'ama Allahu 'alaihi wa an'amta 'alaihi." Ketika kamu mengatakan kepada orang yang Allah memberi nikmat kepadanya, juga kamu memberi nikmat kepadanya, "Amsik 'alaika zaujaka wattaqillah." Tahan dulu cenah istrimu, jangan diceraikan. Takwa kamu kepada Allah. "Wa tukhfi fi nafsik ma Allahu mubdi." Kamu menyembunyikan dalam hati kamu apa yang Allah perlihatkan. Falamma qada Zaidum minha wataran zawajnakaha. Ketika Zaid membereskan urusannya dari istrinya, kami langsung menikahkan kamu kepadanya. Jadi ketika Zaid menjatuhkan talak, lalu laporan ke Nabi, saat itu juga langsung Nabi ditikahkan oleh Allah kepada Zainab. Nah, makanya Zainab binti Jahas itu selalu berbangga. Satu-satunya dinikahkan langsung oleh Allah adalah saya, senang gitu deh, kepada istri-istri lainnya atau kepada ibu-ibu lainnya. Likaila yakuna 'alaika harajun fi azwaji ad'iyaihim, agar jangan ada lagi perasaan berdosa menikahi mantan istri anak-anak angkat. Ya, jadi itu tujuannya buat membatalkan tabanni, ya, agar tidak ada lagi istilah anak angkat tuh nggak ada. Sampai kolosal begitu, ya, Nabi Allah membatalkan tabanni. Hadisnya di sini dijelaskan oleh Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asra'u kunna lahaqan bi dip yang paling cepat di antara kalian menyusul aku, atwalukunna yadan, yang paling panjang tangannya. Maksudnya menyusul Nabi meninggal dunia atau menyusul Nabi ke surga. Qalat, kata Aisyah, fakunna yatatawalna ayyatuhunna atwalu yadan. Lalu istri-istri Nabi teh silih ngukurkeun tangan, siapa yang paling panjang tangannya gitu. Lalu setelah Zainab meninggal dunia, qalat, kata Aisyah, fakanat atwalana yad Zainab. Oh, ternyata yang paling panjang tangannya di antara kami, kata Aisyah, adalah Zainab. Li'annaha ta'malu biyadiha wa tasaddaqu, karena dia bekerja dengan tangannya. Zainab itu kreatif, ya, bisa membuat apapun lalu bisa dijual gitu. Ya, mun ibu-ibu mah meureun ayeuna pinter masak dan pasakana laku dijual gitu. Zainab
Dan watasodaku, dia jadi lebih banyak sodako dibanding istri-istri lainnya karena uangnya lebih banyak. Itu juga yang ada dulu dalam bab gosob ya. Zainab itu sering memberikan makanan termasuk kepada Nabi meskipun bukan di jadwal Zainab. Nabi sedang ada di rumah Aisyah dikirim makanan. Atau Aisyah teh cemburu ditepak ku Aisyah teh nepikeun kabahe dan wadahnya juga yang dari kendi pupus ya. Tapi Nabi nggak marah. Oh siapa gitu tegitunya. Oh terbalik pemajikan teu gitu. Nabi hanya berkata to'amun bi to'am, inaun bin ina. Makanan diganti makanan, wadah diganti wadah. Itu dari Zainab binti Jahsy. Termasuk ketika Nabi SAW jadwal di Aisyah, beliau kan setiap sore sokukurilingannya ke semua istrinya sampai maghrib. Nah pas di rumah Zainab makan dulu karena memang Zainab binti Jahsy itu pinter, padahal makannya makan madu, madunya diolah jadi enak. Tahu Aisyah, wah cen Nabi meni betah di Zainab macen. Lalu ketika pulang Aisyah dan Hafsah sepakat nanti cina kalau beliau pulang apakah nyimpang dulu ke rumah Hafsah atau langsung ke rumah Aisyah. Urang omongkeun yeuh cen. Bau magopir itu makanan yang berbau busuk tapi manis. Naon teuing atuh mana magopir we gitu. Nabi meni bau magopir, udah makan magopir ya cenah. Enggak, saya hanya makan madu cen magopir, bau cenah gitu. Nabi kan orangnya mengalah, ya udah saya enggak akan lagi makan madu kalau kamu tidak suka gitu. Nah sampai turun surat 5 tuharrimu ma halallahu lak tabtaghi mardata azwajik, surat At-Tahrim. Kenapa kamu berani mengharamkan yang halal hanya karena ingin diridhoi oleh istri-istri kamu gitu. Nah, ini karakter Nabi. Jadi ngelehan Pak ka ibu-ibu teh. Da ibu-ibuna mau ngelehan. Jadi bapak-bapak nu ngelehan. Meski jangan sampai kemudian mengharamkan yang halal. Aing ngelehana mah teu naon, cuma Nabi ditegur itu ya udah saya nggak akan makan lagi madu hanya untuk menyenangkan istrinya kalau memang bau. Itu kan berarti mengharamkan yang halal. Tuh karena Zainabnya. Dan di hadis yang lalu yang sudah pernah kita bahas di hadis halaman 970 ya. Aisyah sendiri yang mengatakan walam arum ra'atan qattu khairan fiddin min Zainab. Saya tidak melihat seorang perempuan pun yang lebih bagus agamanya daripada Zainab. Tentu ya Aisyah, cuma Aisyah tawadu juga ya, keur nyadar mah gitu, keur teu nyadar cemburu. Keur nyadar mah keur eling, keur ingat muji. Nggak ada cenah perempuan lebih baik agamanya daripada Zainab. Wa atqalillah, dia paling takwa kepada Allah. Wa asdaqu haditsan, ngomongnya paling jujur, paling benar, tara ditambah-tambah, tara ngomongkeun batur gitu. Tidak pernah menjelek-jelekan orang lain, menghina, nggak pernah. Lurus. Wa ausolalir rahim, banyak silaturahimnya karena tadi beliau pintar masak, banyak berbagi. Wa a'dhamu shadaqatan, dan paling besar sedekahnya. Wa ashadda btidzalan li nafsi fil amal alladzi tasaddaqu bi wa taqarrabu bi ila Allah taala, dan paling total dalam momen-momen sedekah. Wah panghebatna we. Batur nyumbang 1 juta misalnya 10 juta hese diturutana Zainab binti Jahsy. Nah itu gambaran betapa istimewanya Zainab binti Jahsy. Oleh karena itulah maka beliau jadi istri yang pertama kali meninggal dunia sesudah Nabi SAW dibanding istri-istri lainnya. Nah ketika Zainab binti Jahsy meninggal dunia, baru istri-istrinya tahu, oh yang dimaksud panjang tangan teh
yang paling banyak memberi, dan itu sih Nabi pada panjang-panjang lengan cenah gitu. Dan ini jadi dalil ya bahwa istilah panjang tangan itu di hadis itu bagus, beda jeung di urang. Oh si eta mah panjang leungeun, naon panjang leungeun deh? Tukang cokot-cokot, puak pauk gitu. Teu kaok manggihan barang naon lain manehna diampihan gitu. Kompor gas diampihan, jeung gas-gasna diampihan. Ta panjang leungeun pisan. Nyaho nginjemkeun dibawa balik. Terus kemudian Fadilah Ummu Salamah, istri Nabi SAW. Ummu Salamah ini ibunya Salamah, berarti Nabi menikahi Ummu Salamah janda ya, karena sudah punya anak namanya Salamah. Suaminya Abu Salamah meninggal dunia. Lalu Ummu Salamah berdoa, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa khuluf li khairan minha. Ya Allah, berikan aku pahala dalam musibahku ini dan gantikanlah untukku yang lebih baik darinya. Cenah habis masa idah, ada yang lebih baik yang melamar saya, yaitu Nabi SAW. Ummu Salamah sempat tidak menerima lamaran Nabi. Cenah abdi mah geus kolot, cenah masa jadi istri Nabi. Tapi karena menghargai jasa Abu Salamah yang dalam hadis bab jenazah di Bulughul Maram itu ada ketika meninggal dunia, Nabi menutup matanya sambil berdoa, Allahumma gfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyyin wafsah lahu fi qabri wa nawwir lahu fi wa aqibuhu min ba'di ya fi aqibi ya. Ummu Salamah, dan Ummu Salamah ini istri Nabi, salah satu istri Nabi yang banyak anak. Karena salah satu penolakan Ummu Salamah, saya cenah udah tua banyak anak. Tapi itulah Nabi SAW, beliau siap menanggung anak-anak yatimnya. Hari bapak-bapak mah biasa namun milihnya pamajikan teh anu saeutik budak yatimna kawin teh kan leuwih geulis, kan leuwih ngora gitu. Kalau Nabi mempertimbangkan anak yatimnya. Kemudian di sini hadisnya dari Abu Usman dari Salman radhiyallahu an qala, la takunanna, jangan pernah jadi, ini stata'ta, kalau kamu mampu, awwala man yadkhulus suq, yang pertama kali masuk ke pasar, pang isukna pang tanginasna, wala akhiru man yakhruju minha, dan yang paling akhir keluar dari pasar. Datang pangheulana, balik pang akhirna. Itu enggak boleh. Ya, kalau bisa. Kenapa? Fa innaha ma'rakatus syaitan, karena itu adalah tempat bertarungnya setan, berkumpulnya setan. Wa biha yansibu rayatahu, dan di pasarlah setan menancapkan panji perangnya. Ya, ini sudah pernah kita bahas ya di Buletin At-Taubah. Kata Nabi, tempat yang terbaik adalah masjid. Tempat yang paling jelek adalah pasar. Kenapa? Karena di sana beranak pinaknya setan. Setan teh imana anak-anaknya dikukutnya di pasar. Ini bisa bermakna dohir, cuma kan setan nggak kelihatan oleh kita. Tapi juga bisa bermakna majaz. Nyadohirnya majaz gitu. Karena banyak setan di pasar, makanya jangan heran banyak anu licik di pasar. Di pasar teh jadi jika kebun binatang ya. Siga maung hayang silih nerekam, jika beurit hayang silih ngakurogotan ya, jika anjing hayang silih ngegel gitu. Hayang silih dedet silih beubeut, panas we gitu hawana teh. Hawa panas. Dan mudah licikna karena mengejar keuntungan ya. Termasuk di dunia umroh ya. Bisa apa lain tah ya.
saya moal sama rek transparan. Ah, usah duit sana tekedah wah cet. Kenapa make jeung tekedah? Nah, itu karena orientasinya keuntungan ya. Maka banyak juga, bahkan kemarin ya di hotel ada beberapa travel yang bimbingan. Saya lewat di satu travel si karyawan teh kedararang dan teu ditiung katingali pantona muka lain di ruangan rias, lain di ruangan aulana karek mararake tiung kedararang dan gitu. Berarti sabopoena teu ditiung gitu. Ngan meureun naik bimbingan umroh jadi ditiung. Nah, ini peringatannya. Jadi maksudnya kalau bapak-bapak aktif di pasar ya, saya juga pernah aktif di pasar kan, di dunia kerja lah, di depot atulah pasar tehnya tong leuwih lila tibatan di masjid tong betah teuing gitu. Kalaupun kita ingin jauh dari jeratan setan, berarti jangan telat datang ke masjid gitu. Kumaha tuh cenah di pasar tempat setan? Iya, berarti di pasar harus ada masjid dan jadilah pengurus masjid itu gitu. Ya lamun di kantor kudu aya masjid dan jadilah pengurus masjid itu, ngilu ngemakmurkeun masjid. Itu salamet tina godaan setan dan itu terbukti di kantor-kantor BUMN karoso ngaji teh. Amplopna mah gede, ngan jamana saeutik gitu. Teu sumanget mendingan ngaji di dieu gitu. Kenapa? Karena gitu. Padahal pengajian pirage tibadah duhur nepikeun ka jam 1. Kadang jam 1 kurang beres gitu. Tapi tah rese. Salat ka masjid paling sabaraha. Nu rada leung teh Bio Farma. Salat duhur itu, salat asar teh juga Jumatan pinuh. Ya nyen lajen teu ka keluar gitu. Tapi yang masbuk banyak juga. Tapi dah kanu kajian program-program masjid mah hari-hari baralik gitu. Apalagi memikirkan program-program masjid lainnya. Nah itu jadi termasuk ini maksud Salman itu tong betah di pasar. Jangan sampai hati kita tergantung di pasar. Pan dina hadisna ge warajulun mu'allakun qalbuhu bil masajid. Orang yang hatinya tergantung di masjid. Jadi bapak-bapak saya sibuk-sibuk di pagawean, di depot ya, di kantor, di pasar, usahakeun salat mah ka masjid. Tong eleh kudunungan ya. Komo kemarin saya ditanya, Ustaz pan cenah kita kalau di kantor masjidnya jauh cenah gitu. Terus enggak kedengaran adzan juga jauh cenah. Jadi kita nggak bisa sholat di masjid, paling sholat di musola. Apa dina hadisna ge masjid lain musola, nu aya adzan atau tong eleh cetek kudunungan. Ini karena masalahnya lamun urang kurangnya amal masjidna punten sekelas pesantren wae bisa aya tuh saling hantem, saling dedet. Sekelas kampus Islam, sekelas yayasan Islam, ormas Islam we nu ngaranna silih habok teh kadang-kadang aya. Itu karena loba setan gitulah di dunia kerja itu nya najan ngaranna pasantren. Ari geus jadi mata pencaharian menyesar wah jeung pasar nya. Tuh aya wae sisirikan teh. Bahkan di masjid wae oge nya lamun nafsu geus nafsu. Nah orang teu meunang bagian, ngomong we gitu. Dal naon madak repeh. Hayangna teh ngomong we protes. Itu karena nafsu setan yang sudah terlalu berat di hatena. Kemudian kata Salman wa unbitu anna Jibril alaihi salam ata Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam wa indahu Ummu Salamah. Saya diberitahu bahwasanya Jibril pernah datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di rumah Ummu Salamah. Faja'ala yatahaddatsu, Jibril ngobrol dengan Nabi. Tsumma qoma, kemudian Jibril pergi berangkat lagi. Faqala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam li Ummi Salamah. Lalu Nabi nanya ke Ummu Salamah, "Man hadza?"
kamu tahu tadi siapa? Kan Ummu Salamah di dalam pastinya. Kan istri Nabi nggak boleh berhadapan langsung dengan lelaki lain selain keluarganya, kudu dihijab. Pas Nabi lebat ke kamar, "Bu, cenah apal tadi saha?" "Oh, apa?" "Dihya al-Kalbi itu, Dihya al-Kalbi ya." Nabi teh gumujeng enggak membantah. Faqalat Ummu Salamah, lalu kata Ummu Salamah, "Ayyumullah, demi Allah, ma hasibtu illa iya, saya tidak mengira kecuali memang Dihya. Hatta sami'tu khutbata Nabiyillah sallallahu alaihi wasallam yukhbiru khabaruna, hingga Nabi ceramah di masjid lalu menceritakan barusan Jibril datang ke rumah saya ketika saya di rumah Ummu Salamah." Rawas Ummu Salamah, "Oh, Jibril cenah nu tadi teh sugan teh Dihya al-Kalbi." Nah, ini yang sering dijadikan dalil oleh para ulama. Jadi Jibril itu ketika mewujud manusia itu mirip-mirip dedegana jeung Dihya al-Kalbi. Mana jakal aya nama baheula zaman Google, mun aya Google mah ya bisa diketik Dihya al-Kalbi kumaha beungeutna. Jadi kita juga nggak tahu gimana dedegana ya, Dihya al-Kalbi teh. Kemudian berikutnya fadilah Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik radhiyallahu anha. Ini sering saya tulis ya dalam Buletin At-Taubah, tidak kurang 2 edisi. Pertama, tentang kesabaran Ummu Sulaim ditinggal mati oleh adiknya Anas. Abu Tolha pulang teu dibejaan langsung, dan kata Ummu Sulaim ke keluarganya, "Biar saya ngasih tahu Abu Tolha." Abu Tolha pulang, dilayani makannya, dilayani tidurnya. Ya kuatna kasabaran Ummu Sulaim teu curi kue gitu. Tinggalkan budak teh cul salaki cul sagala-gala. Kuatna kesabaran Ummu Sulaim. Biasa melayani suami. Pulang dari luar kota pasti capek ya. Lalu tidur dengan suami. Sudah katingali cukup, suaminya baru dikasih tahu, "Pak, kalau ada yang nitip barang lalu dia ngambil lagi, boleh cenah kita pertahankan, teu dibikeun nya teu meunang harus dikasih. Itu kan bukan barang kita." Lalu Ummu Sulaim balik menjelaskan, "Pak, sabar, harapkan pahala dari Allah, isbir wahtasib. Titipan Allah, yaitu anak kita sudah diambil oleh pemiliknya." Ngamboknya botol datang ke Nabi. Cek Nabi teh, Nabi gumujeng we, Nabi udah tahu. "Kamu tadi malam tidur ya?" Cenah ngambok-ngambok ke caban geus diladenan cenah. "Iya." "Barakallahu fi lailatikuma." Allah memberikan berkah pada malam kamu. Kemudian melahirkan ya, yang anaknya itu hafal Quran, dan dari anak itu lahir 9 orang cucu yang semuanya hafal Quran ketika masih kecil. Nah, itu barokah teh. Kemudian di sini Anas bin Malik menjelaskan radhiyallahu an, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhulu ala ahadin minan nisa illa ala azwaji. Nabi tidak pernah masuk ke rumah seorang ibu-ibu lain pun kecuali ke istri-istrinya, illa Ummu Sulaimin, dan kecuali kepada Ummu Sulaim. Jadi meskipun Abu Tolhanya sedang tidak ada, Nabi itu ngestiragap masuk ke Ummu Sulaim itu. Dan ini pengecualian. Bapak-bapak mah teu meunang, ban sudah kita bahas dulu dalam kitab nikah, nggak boleh masuk ke rumah seorang ibu-ibu yang lain bukan keluarga yang tidak ada suaminya, termasuk ipar. Jadi adik saya, kakak saya nggak boleh masuk ke rumah saya ketika saya tidak ada. Kata Nabi kan, alhamu al-mautu, ipar itu kematian, maksudnya binasa, nggak boleh ya. Fa innahu kana yadkhulu 'alaiha, karena Nabi biasa masuk ke sana. Faqila lahu fi dzalik, pernah ada yang tanya kenapa Nabi meniti ragap kaum Ummu Sulaim? Inni arhamuha, karena saya menyayanginya. Qutila akhuha ma'i, saudaranya terbunuh karena aku, yaitu Haram yang bersama
70 penghafal Quran nu dibantai di sumur Maunah yang Nabi kemudian kunut 1 bulan. Itu adiknya Ummu Sulaim, pamannya Anas bin Malik. Dan dalam riwayat lain dijelaskan Nabi itu kalau sudah kelihatan wajah lapar, itu Abu Thalha pulang dari masjid itu, tidak ikut kajian. Lalu kata Abu Thalha, Ummu Sulaim, masak, nanti beres ngaji saya mau ajak Nabi makan. Dan sering Anas bin Malik ke masjid luak dia, naon jang mau ngundang makan cenah gitu. Iya Nabi, tapi nggak apa-apa, tong maka diangkat, tong maka dijahit. Pas datang Nabi 40 orang dicarekan Anas teh ku Abu Thalha. Saya kan sudah bilang 5 orang, malmahi gitu. Kata Nabi, jangan diangkat dulu biar Nabi yang ngangkatnya. Nyawe mahi jang 45 nugi. Kan kade tong dijadikan sunahnya ngonang yang 100, dahareuna yang ngonang 400 ulah. Piomongan. Jadi itu mah mujizat Nabi. Termasuk Nabi itu sedang berjalan tiba Nabi di sini makan. Nah, itu karena sering diundang makan ke rumah Ummu Sulaim ya. Maka sudah tidak ragab. Insya Allah ibu-ibu genya ka abdi mensering bisa ka dituang insya Allah maragab. Tapi pengecualian ya itu Nabi, kalau saya nggak boleh kecuali ada bapaknya ya, suami ibu. Terakhir kata Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, dakhaltul jannah, aku masuk surga, fasami'tu khasfah, lalu aku mendengar suara jalan kaki yang gandeng ya, gesit. Kenapa? Karena Ummu Sulaim itu orangnya gesit, jadi lempang nanti gancang. Kadengilah tina solah senal nate gitu. Faqila lau fi dzalik man hada? Nabi tanya, siapa cenah itu? Lalu dijawab ku para malaikat, hadhil Ghumaisha bintu Milhan ummu Anas bin Malik. Itu Al-Ghumaisha binti Milhan, ibunya Anas bin Malik. Jadi Ummu Sulaim itu nama panggilan karena kakak Anas namanya Sulaim. Nama aslinya Al-Ghumaisha. Al-Ghumaisha itu bintang kecoraknya, artinya bintang yang terang di langit. Itu Al-Ghumaisha. Ini jadi dalil bahwa Ummu Sulaim sudah dijanjikan satu tempat di surga. Dan karena kegesitan inilah Ummu Sulaim dan Aisyah selalu ikut perang. Kenapa? Sebagaimana sudah pernah dibahas dulu dalam bab perang, bagian konsumsi jeung bagian ngurus anu terluka. Butuh ibu-ibu yang gesit atau ibu-ibu nu teu gesit mah nya hese diandalkeun ngurus konsumsi da atau bawa ge ban ya. Butuh ibu-ibu anu gara gesit. Nah, itulah Ummu Sulaim. Insyaallah ibu-ibu anu gesit nya ngurus konsumsi ka surga. Amin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.